yakin untuk berdiri di depan Bapak Ibu semua bukan bermaksud menggurui, tetapi kita berbagi apa yang telah kami peroleh dalam pembelajaran di modul 1.4 tentang budaya sekolah. Ini perkenalan dari saya. Nama saya Nurmaini. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Barangan. Hari ini saya akan melaksanakan penyebaran pemahaman budaya positif di kelas, secara lingkup kelas, dan juga di sekolah kita secara umum. Budaya positif yang akan kita laksanakan, sebagaimana kita ketahui bahwa pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini juga yang sudah tertera di halaman sekolah kita, dan kita selalu menanamkan kepada siswa kita bahwa kita harapkan siswa kita memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Sebagaimana kita ketahui, siswa kita kan berlatar belakang yang berbeda-beda, tetapi walaupun demikian kita tetap satu kesatuan dalam sekolah ini. Berbeda warna kulit, berbeda jenis rambut dan sebagainya, latar belakang orang tua dan sebagainya, tetapi kita menanamkan kebinekaan global. Artinya kita bersatu dalam suatu kesatuan sekolah kita bersama. Kemudian yang ketiga bergotong royong. Nah, kita bersama-sama artinya berkolaborasi, baik antar guru ataupun para siswa. Nah, dalam hal apa saja, baik dalam pembelajaran di kelas ataupun pelaksanaan di sekolah, misalnya kebersihan, menjaga kebersihan, kemudian melaksanakan program-program sekolah secara bersama-sama. Selanjutnya kreatif, ya. Kreatif itu artinya kita mengharapkan siswa-siswi kita kreatif, bukan hanya menerima apa yang diberikan guru, tetapi dia mampu membuat karya sendiri walaupun secara sederhana. Kemudian selanjutnya yang bernalar kritis. Nah, ini ada hubungannya dengan kreativitas. Bila siswa mampu bernalar kritis, maka akan melahirkan sebuah kreativitas dari dirinya sendiri. Jadi bukan apa yang di buku saja yang dia terima, tapi dia mampu menalar hal-hal lain yang lebih dia ingin ketahui. Dan terakhir yaitu mandiri. Tentu saja kita juga melaksanakan kemandirian terhadap siswa. Mandiri saat kalau kelas 1 biasanya mandiri dari orang tua. Kemudian bagaimana dia mandiri mengerjakan sebuah pembelajaran atau tugas dari guru. Nah, kemudian kemandiriannya juga saat bergaul dengan teman-teman dan sebagainya. Nah, ini yang menurut Ki Hajar Dewantara. Bagaimana hal ini bisa terwujud? Itu adalah dengan penerapan budaya positif di sekolah kita. Jadi penerapan budaya positif adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Dengan penerapan budaya positif, maka akan menghasilkan suatu ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Nah, hal positif itu akan mudah menular jika dilakukan secara konsisten dan tentunya dilakukan secara kolaborasi bersama-sama. Karena beragamnya karakter siswa dan guru, kita harus mengetahui konsep inti budaya positif dalam penerapannya. Nah, yang pertama dulu kita cermati budaya dan positif. Budaya itu apa, Bapak Ibu? Budaya itu kebiasaan, Bu ya. Ya, kebiasaan. Kalau positif apa positif? Pasti yang baik. Nah, ya.
Jadi dari judulnya saja kita bisa mencerna, bisa memahami budaya positif itu artinya kebiasaan yang baik. Nah, di sini dijelaskan dengan kita menerapkan budaya positif pada ekosistem sekolah di sekolah kita. Nah, tentu saja akan bisa menghasilkan siswa-siswa yang bagus, siswa-siswa yang kreatif. Namun dilakukan juga harus secara konsisten. Konsisten itu artinya terus-menerus ya. Nah, seperti yang kita laksanakan budaya positif ini sebenarnya kita sudah melaksanakan ya di sekolah kita. Apa saja tentunya Bapak Ibu. Datang tepat waktu itu konsisten. Biasanya kan kita sebagai guru piket di gerbang sana menanti siswa kita. Itu siswa akan merasa dihargai, artinya dia akan datang tepat waktu secara terus-menerus konsisten. Dan tentunya secara kolaborasi itu bersamaan ya. Nah, karena sebuah ekosistem itu tidak akan dapat mencapai sebuah tujuan atau hasil yang bagus apabila tidak ada kerjasama atau kolaborasi bersama-sama. Jadi saling melengkapi ya. Nah, itu sebenarnya sudah kita laksanakan, tetapi kita akan mungkin yang kurang kita tambah lagi ya. Kemudian bagaimana kita menambah hal-hal positif itu, yaitu dengan kita mempelajari nanti konsep-konsep inti dari budaya positif. Nah, ini ada pertanyaan pemantik yang Bapak Ibu mungkin bisa memberikan jawaban. Hukuman yang dapat Bapak Ibu setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Bila kita hukum, maka siswa kita akan disiplin. Tidak setuju ya Bu? Tidak setuju. Kalau yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Misalnya tadi anak tidak menyapu, kemudian kita suruh tambah nih di kelas membersihkan, tambah lagi ke halaman sekolah. Nah, itu Bapak Ibu setuju atau tidak? Tidak ya? Karena itu jangka pendek dan dia merasa senang atau karena dia ada tekan, ada keterpaksaan. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Misalnya saat pembelajaran, siswa yang mendapat nilai tertinggi kita berikan reward berupa misalnya dapat snack atau kita beri uang kadarnya. Nah, itu Bapak Ibu setuju hal itu dilaksanakan? Setuju Bu? Kenapa Bu setuju? Oh, jadi anak akan termotivasi Bu ya. Nah, sehingga dia akan termotivasi untuk mendapatkan hadiah. Ya, itu yang kita laksanakan selama ini. Nah, sekarang kita akan pelajari dulu. Nanti kita akan tahu jawabannya apakah kita harus setuju atau tidak dengan hal-hal yang demikian. Selanjutnya, pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian kita akan mempelajari restitusi, yaitu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Bapak Ibu pernah dengar hal-hal seperti ini? Belum ya? Belum ya? Ya. Jadi makanya kita laksanakan ini supaya kita semuanya bisa mengetahuinya dan memahaminya bersama-sama. Dan kita akan pahami dan kita akan menyaksikannya satu persatu. Yang pertama, teori kontrol atau teori pilihan. Perubahan paradigma stimulus respon. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon ini teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang atau berpandangan sama dengan kita, ini termasuk stimulus respon. Kalau yang teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah,
Maksudnya begini, kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama. Jadi kita tuh kebanyakan kita mengharapkan orang itu pandangannya sama dengan kita. Istilahnya itu sepaham lah dengan kita. Bila orang berbeda dengan kita anggap orang itu salah biasanya. Itu masuk stimulus respon. Kemudian kalau teori kontrolnya adalah kita harus berusaha memahami pandangan orang karena kita berbeda sehingga pandangan orang juga berbeda-beda. Nah ini yang ada hubungannya nanti dengan kita memahami siswa ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini kita sebagai guru seperti itu. Bila siswa salah kita mengucapnya atau langsung mengatakan itu suatu perilaku buruk tanpa kita menanyakan. Nah, seharusnya kita sebagai guru sesuai dengan teori kontrol, semua perilaku itu pasti ada tujuan. Jadi orang membuat sesuatu ada tujuannya, termasuk siswa kita. Kenapa dia sampai berbuat tersebut? Karena pasti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Maksudnya ini adalah peraturan. Orang lain bisa mengontrol saya. Apa yang mengontrol? Peraturan. Padahal itu tidak dari diri sendiri, ada paksaan. Tapi dalam teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya. Jadi kita ini memiliki kebebasan masing-masing. Tidak bisa orang yang mengontrol kita. Nah, selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan jaga. Bila terhadap siswa kita membujuk dia gagal, maka ada pemaksaan biasanya ya, berupa sanksi dan sebagainya. Sebenarnya itu bisa dilaksanakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita yang kolaborasi dulu dengan siswa bagaimana hal terbaiknya. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol model berpikir menang-menang, keduanya jujur, keduanya benar, tidak ada yang menyalahkan. Selanjutnya, nah ini makna disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita biasanya disiplin ini cenderung dengan kata patuh, taat ya terhadap aturan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau menciptakan suatu tujuan. Biasanya kalau disiplin itu karena terpaksa ya, kebanyakan. Apalagi kalau kita mengikuti sebuah acara atau apa ya, ada peraturan lalu kita mengikuti kedisiplinan itu rasa tidak nyaman saja dulu pertama. Dalam dari kesadaran diri ya, ya. Itu makna disiplin sebenarnya itu awalnya seperti itu. Tetapi kita bagaimana disiplinnya yang positif. Nah, kemudian tentang disiplin positif. Disiplin positif itu adalah pendekatan menuntut kodrat anak agar berdaya dan mengontrol diri dengan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Artinya, kalau disiplin kan ada peraturan, sesuai disiplin. Kemudian diharapkan itu muncul dari diri siswa, dengan dia mengontrol dirinya, dia mengetahui baik buruknya, sehingga dia melaksanakan sebuah kedisiplinan itu dari dalam dirinya sendiri. Ya. Yang mungkin selama ini kita lihat siswa itu kebanyakan memang mengikuti peraturan itu karena sebuah kedisiplinan itu karena ada aturan tanpa ada kesadaran. Nah, ini kita akan bagaimana menanamkan kedisiplinan positif terhadap siswa. Nah, kemudian disiplin positif, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi tentu saja kita sebagai pengajar kita dulu yang menjadi teladan oleh siswa. Kemudian cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran kita berdasarkan nilai kebaikan. Bagaimana kita bersikap saat pembelajaran, saat di luar kelas terhadap
siswa itu adalah salah satu penanaman disiplin positif terhadap siswa. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dari dalam dirinya tadi. Bukan akibat paksaan, bukan ujian, bukan hukuman. Jadi kita yang menanamkan kesadaran pada diri siswa, sehingga nanti dia melakukan sesuatu itu dengan senang hati, kedisiplinan itu. Nah, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, teori motivasi, perilaku yang ditujukan manusia dapat memiliki motivasi dan tujuan. Pasti kita melaksanakan sesuatu pasti ada motivasi atau tujuannya. Nah, kita pergi ke pasar misalnya, pasti ada tujuan yang membeli sesuatu. Begitu juga bagaimana kita menanamkan motivasi pada siswa untuk apa mereka pergi ke sekolah. Nah, jadi ini motivasi itu yang perlu kita tanamkan pada siswa. Motivasi itu ada dua, yaitu internal dari dalam dirinya dan juga ya eksternal dari pengaruh luar. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diyakininya. Sementara motivasi eksternal adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan. Nah, di sini kita dapat melihat bedanya motivasi internal dan eksternal. Kalau internal dia menyadari sehingga dia melakukan dengan senang hati, tanpa terpaksa, tanpa takut dihukum dan sebagainya. Tetapi kalau eksternal dia ada rasa takut. Nah, jadi melaksanakan sesuatu karena rasa takut, sehingga istilah anak-anak itu ada enjoy lagi. Nah, dia tuh tegang aja, takut karena ada rasa takut terhadap peraturan. Nah, ini motivasi perilaku manusia kita akan bedakan termasuk eksternal dan internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya kita itu menanamkan peraturan terhadap siswa. Lalu dalam hati siswa apa yang terjadi jika saya tidak melakukan? Nah, ini dalam hatinya. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukan peraturan? Misalnya kita minta dia untuk membersihkan tiket kelas setiap hari. Dia melaksanakan, tetapi dalam hatinya dia bertanya, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Berarti dia ini ada pengaruh luar. Nah, itu masuk ke motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang, institusi. Nah, dalam hati ini apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Nah, dapat bonus, termasuk tadi ya. Termasuk tadi, kalau saya dapat 100 saya diberi hadiah. Artinya itu apakah karena faktor luar atau dari dalam dirinya? Pengen pintar, pengen nilai bagus. Dari luar ya. Ingin mendapatkan hadiah. Berarti pertanyaan pertama tadi bisa terjawab ya. Bila siswa melaksanakan sesuatu karena hadiah, itu termasuk motivasi eksternal ternyata. Jadi selama ini kita melaksanakan itu ya. Saya pun biasanya pernah ya melaksanakan seperti ini memotivasi siswa. Tetapi setelah belajar ini kita tahu, oh itu ternyata itu motivasi dari luar, bukan dari dirinya. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dari dirinya dia berpikir, kalau saya mendapatkan nilai bagus, saya ini nanti bagaimana? Oh, saya pintar, saya paham. Nanti kalau ada ditanya ibu, saya dapat menjawab. Kalau ada permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, saya bisa mengaitkan dengan pembelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru. Itu artinya adalah motivasi internal. Dia sudah menyadari apa guna dari dia melaksanakannya. Nah, tadi motivasi internal ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sesuai dengan yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Apa kata Ki Hajar Dewantara? Nah,
Ini Bapak Irfan, Bapak Irfan ya. Ya. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Artinya ada kebebasan. Nah, jangan kita memerintah orang lain lah. Artinya siswa itu kita tanamkan dia tidak harus mentaati perintah, tetapi dia bisa memerintah dirinya sendiri. Dari situ kita bisa meresapi, oh ternyata memang kebebasan itu yang utama menurut Ki Hajar Dewantara. Hajar Dewantara ini Bapak pendidikan kita ya. Lanjut, hukuman dan penghargaan. Ada hukuman, ada penghargaan. Kalau ada peraturan tadi Bu ya, bila siswa melanggar ada apa? Ada hukuman. Tapi biasanya kalau siswa bagus melaksanakan peraturan, kita beri apa? Penghargaan. Penghargaan itu ada mesti berupa barang. Kenapa? Ujian atau bisa juga dengan apa? Mengelus bahu siswa, pintar anak ibu anak bapak, itu juga sebuah penghargaan. Nah, kita akan mempelajari apakah itu juga sama dengan hukuman. Selama ini kan kita menganggap kalau penghargaan itu bagus. Nah, itu yang baik. Nah, sekarang kita akan mempelajarinya. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya dalam jangka waktu tertentu. Baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama ternyata Bapak Ibu. Kenapa? Karena tadi ada pengaruh dari luar. Nah, yakni dia akan ketergantungan. Kalau peraturan itu ada, dia kalau tidak ada peraturan tidak melaksanakan lagi. Atau bila Bapak Ibu hari itu ulangan matematika, dia dapat 100 diberi hadiah, dapat instan misalnya. Bila hari itu Bapak Ibunya tidak membawa hadiah, siswanya gimana? Tidak semangat. Hari ini tidak berhadiah, dia akan kecewa. Jadi itu ketergantungan tadi. Nah, kemudian tentunya mematikan motivasi internal seorang anak. Dia tidak akan termotivasi lagi kalau tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan. Kalau hukuman bagaimana? Misalnya ini siswa latihan, ternyata ada yang mendapat nilai di bawah rata-rata ya, di bawah KM gitu. Misalnya nilainya 40. Hukumannya apa? Mengulang lagi nak kamu. Tetapi saat kita melaksanakan hal tersebut, dia semangat belajar, nanti mengulang. Pas saat guru tidak melaksanakan lagi, dapat berapakah anaknya? Oke saja gurunya, apakah siswa akan semangat belajar? Tidak ya, karena tidak apa-apa, saya dapat 1 juga tidak apa-apa. Karena apa? Karena tidak dari motivasi dalam dirinya. Jadi hukuman dan penghargaan sama-sama dari faktor motivasi di luar. Nah, hukum atau penghargaan ini pengaruhnya dalam jangka panjang. Penghargaan sama dengan hukum. Penghargaan akan mengurangi kesempatan dan penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu bisa merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Bila ada dari penghargaan lagi, dia tidak senang, tidak semangat terhadap apa yang diberikan guru. Nah, bagaimana kalau dihukum oleh penghargaan? Pakai hadiah tadi. Nah, penghargaan menurunkan kualitas siswa. Kalau tidak ada reward, tidak ada hadiah, siswanya tidak semangat, maka kualitas siswa akan menurun. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ada berhadiah, tidak punya hadiah itu kita seadanya aja. Nah, itu kan kreativitas siswa, dia tidak semangat lagi. Dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Selanjutnya, nah tadi kita sudah mengenal ada penghargaan hukuman. Sekarang kita telah bersama perbedaan hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Akibat ya.
sebab akibat. Nah, kalau hukuman itu berupa biasanya sanksi. Sekarang yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak datang terlambat lagi. Jadi saya seperti datang terlambat, tidak suruh menulis 100 kali. Itu hukuman atau sanksi, Bapak Ibu? Dia diberi hukuman, diberikan oleh guru mencatat menulis saya tidak akan terlambat lagi. Itu masuk hukuman Pak? Konsekuensi kan? Hukuman ya Bu? Hukuman, kenapa hukuman Bu? Karena dia itu terlambat. Oh ya, sanksinya hukumannya. Bapak Ibu yang lain setuju hukuman? Selanjutnya yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket atau lapangan badminton 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Lambat. Apa Bu? Hukuman 2. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah pada musim kabut asap. Konsekuensi ya Bu? Nah, konsekuensi. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret nih. Teman membuat tugas, iseng-iseng coret kawan, lalu disuruh guru menggantikan kertas tugas. Itu masuk konsekuensi ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa Bu? Konsekuensi. Yang apa Bu? Hukuman. Ya, kita lanjut dulu lah. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Karena apa? Karena dia tidak mengenakan sepatu hitam atau peraturan sekolah sepatu hitam. Hukuman. Konsekuensi ya Bu? Ya, ini ada perbedaan ya. Selanjutnya ini Bapak olahraga nih di sini. Karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Masuk apa Pak? Hukuman. Ya, sekarang kita lihat. Nah, masih ada jawaban lagi ya? Yang pertama kita tadi sepakat semua hukuman. Kenapa hukuman? Karena dia berbuat tidak melaksanakan. Ya, karena dia mendapat sanksi karena dia tidak menulis. Dia terlambat ya. Karena sanksi terhadap peraturan. Itu hukuman. Kemudian yang kedua tadi sepakat juga hukuman lah. Ya, yang ketiga meminta siswa pusat tidak menggunakan masker. Kemudian menggantikan kertas tugas teman. Nah, ini termasuk dia karena akibat dia mencoret, lalu konsekuensinya dia ganti. Jadi konsekuensi itu sebab akibat. Kalau hukuman itu tidak ada hukumannya, langsung diberi sanksi. Ya. Itu tidak mentaati aturan. Kalau hukuman itu Bapak Ibu ini tidak taat aturan. Tetapi kalau konsekuensi ini akibatnya sebab akibat. Nah, begitu juga dengan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Nah, karena dia tersenggol basah, lalu di konsekuensinya dia harus bertanggung jawab ya membersihkan. Nah, kemudian murid disuruh tidak mengenakan sepatu, itu benar tapi Bapak Ibu hukuman. Karena ini peraturan sekolah. Dan yang terakhir tadi Pak Irfan, ya hukuman. Bapak hukuman tadi. Kenapa masuk konsekuensi? Sebab dia ini peraturan sekolah ini atau tidak? Tapi pelajaran itu coba. Lalu karena dia terlambat 10 menit tadi, dia tidak ikut pemanasan. Lalu konsekuensinya dia lari lagi 2 kali. Jika Bapak Ibu menyuruh 100 kali atau
Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi karena sedih kesal ya. Kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi karena tadi sebab akibat. Kemudian hukuman membuat anak sakit bisa fisik maupun hatinya sakit. Ya, bisa ya, sakit hati melawan tidak ketahui. Ya, sakitnya tuh di sini lah ya. Ini biasanya kalau sakit hatinya kalau punya lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja. Anak memiliki kedisiplinan kalau hukumannya. Gara-gara peraturan saya dihukum. Kemudian kalau benci boleh. Iya, dia benci. Apalagi misalnya guru-guru tertentu yang hukum disuruh, lalu siswa menganggap dia akan membenci. Kemudian anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu paksaan, konsekuensi itu stimulus. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri bisa. Kalau dia tidak mampu membalas, tidak bisa membalas yang buruk. Maka sebagian anak yang misalnya pendiam, dia akan menyakiti dirinya sendiri. Dapat konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk dilakukan ada hukuman dan konsekuensi itu bagus. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Mungkin dulu ada kesalahan dia tidak mengatakan, tapi dia takut dihukum ya. Kemudian konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman itu menimbulkan marah, dia merasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak saja membuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, kita lanjut ke restitusi. Sebelum lanjut kita stretching dulu. Tepukan salah, kita ditepukkan. Ya, tepukannya 3. Bila tepuk 1. Bisa lah. Pak Irfan bisa, Pak Irfan. Tepuk 1. Bila tepuk 2, tepuk 2. Oke. Bisa, Pak Irfan. Iya. Tepuk 3. Wow. Tepuk 3. Wow. Tepuk 1. Tepuk 1, 2, 3. Wow. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut dulu. Masih ada materi kita. Kita lanjutkan apa itu restitusi. Pernah dengar kata restitusi? Belum. Nah, restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi siswa ada kesalahan, kita perbaiki. Itu yang disebut dengan restitusi. Nah, murid mencari solusi. Jadi restitusi ini proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Siapa yang berkolaborasi? Guru dan muridnya. Nah, artinya tidak sesuatu langsung menyalahkan siswa. Jadi ada pembicaraan, ada kolaborasi dulu. Selanjutnya, identitas gagal dan identitas sukses. Mungkin di sini, Bapak bisa melihat ya, kecil. Sesuatu kalau identitas gagal ini berupa hukuman. Tadi kan kita sudah belajar hukuman dan konsekuensi. Sekarang ada satu lagi restitusi. Nah, kita bedakan. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi adalah, kemudian konsekuensi itu sesuatu harus terjadi karena ada sebab akibat. Kalau restitusi merupakan pilihan. Maksudnya pilihan bagaimana? Karena ada tadi pembicaraan, lalu apa penyebabnya, apa akibatnya, apa solusinya, gitu ya. Kemudian kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, kalau konsekuensi pendek, sedangkan restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka
jangka waktu yang panjang. Muatan ini dalam artian penguatan positif. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Maksudnya ini siswa karena dihukum dia lebih agresif sebagian, bisa juga lebih pendiam, lebih pasif, merenung saja. Karena apa? Dia takut. Ada juga makin ditegur makin agresif. Nah, kemudian kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek. Sedangkan restitusi itu memecahkan masalah terpecahkan. Jadi setiap ada masalah terpecahkan. Nah, kemudian kalau bedanya lagi kita lihat ini, untuk hukuman guru akan mengatakan peraturannya adalah apa? Peraturannya adalah kamu harus pakai sepatu warna hitam. Karena kamu tidak menggunakan sepatu warna hitam, kamu harus hukum tidak memakai sepatu misalnya. Itu masuk hukuman. Kemudian kalau konsekuensi apa? Guru akan berkata, apa peraturannya? Kemudian mampukah kamu melakukannya? Bila dia melakukannya, terima kasih. Itu konsekuensi. Pada sedikit lah daripada hukuman. Nah, sekarang kalau restitusi bagaimana? Nah, guru akan mengatakan apa yang kamu yakini. Maksudnya kamu berbuat itu alasannya apa? Kemudian kamu bertanggung jawab tidak? Kamu yakin tidak itu apa bajikan yang kamu tinggalkan dan sebagainya. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, jadi kalau restitusi itu ada penyelesaian. Apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Kata guru. Itu perbedaannya. Kemudian yang terakhir, untuk hukuman murid membenci peraturan, konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Kalau hukuman membenci, kalau konsekuensi masih menghormati. Tetapi kalau restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Karena dia berbuat itu kalau tidak ada peraturan memang dari dalam dirinya, ya. Ya, jadi kita bisa membedakan antara tiga hal ini. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Artinya kalau kita melaksanakan restitusi bukan untuk menerus kesalahan, namun untuk pembelajaran diri, kemudian memperbaiki hubungan antara anak yang bermasalah misalnya dan hubungan antara anak dan guru. Kemudian kalau restitusi ada tawaran dan paksaan, guru mengatakan bagaimana murid untuk menyelesaikan masalah ini. Artinya dia ditawarkan oleh guru bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam, dia mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya apa. Kemudian cara yang paling baiknya bagaimana. Kemudian karakter bukan tindakan. Dan fokus pada solusi, ini yang utama dari restitusi. Jadi fokus pada solusi, bukan menyalahkan. Ya, selanjutnya ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Yakin apa yakin? Percaya bukan? Ya. Berarti siswa ini harus mempercayai bahwa ada yang harus dilaksanakan. Dia yakin di dalam kelasnya. Jadi baik keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Jadi kalau di keyakinan kelas, Bapak Ibu mungkin sudah membuat keyakinan kelas ya. Ya, di kelas masing-masing Bapak Ibu buat. Tetapi kalau saya itu namanya kesepakatan kelas. Tetapi kesepakatan kelas dulu yang saya buat memang agak beda. Cenderung peraturan, karena kebanyakan kesepakatan kelas itu ada sanksi. Ya, tetapi ternyata kalau keyakinan kelas ini dari dirinya, jadi mereka berembuk membuat sendiri, kemudian untuk mereka sendiri. Istilahnya itu kalau pemerintahan itu demokrasi kan, dari siswa oleh siswa dan untuk siswa juga di kelas. Kemudian, nah ini keyakinan kelas atau sekolah. Jadi pada keyakinan kelas guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kita bikin siswa
saja. Jadi dia akan membuat apa saja, Bu, piket kelas harus dilaksanakan. Bu, jangan mencoret dinding kelas. Nah itu kita catat dulu. Nanti kita lakukan bersama menjadi sebuah keyakinan bersama, yaitu keyakinan kelas. Nah kalau keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi tidak perlu kata-katanya terlalu hebat, yang simpel-simpel saja, sederhana saja, tetapi dipahami oleh siswa dan karena hasil siswa bisa dilaksanakan oleh siswa. Nah ini contoh keyakinan kelas. Ini perbedaan. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Datang tepat waktu mengucapkan salam. Nah, seperti saya katakan, saya pernah membuat seperti ini kesepakatan kelas. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Kata-katanya seperti ini. Kemudian aktif dalam pembelajaran dan tertib. Nah, kalau ini kesepakatan atau keyakinan kelasnya begini kata-katanya. Kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi ada kebersamaan. Itu keyakinan kelas. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Dan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jika kita buat peraturan, bagaimana siswa harus tidak boleh berkelahi. Gitu kalau kita buat peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, namanya bagaimana kata-katanya, kamu atau kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi katanya lebih halus karena ada kebersamaan. Nah ini contoh perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah rasa kebajikannya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti ya saling menghormati. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti sebuah komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti menghormati orang lain. Keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Mungkin untuk kita lanjutkan ya. Untuk kesehatan. Kemudian pergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain bersabar. Menggunakan masker misalnya saat kabut asap, itu keyakinan kelasnya adalah tentang kesehatan dan keselamatan dan menjaga jangan berada di kelas atau di teras kelas. Itu keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Nah, kemudian kita manusia memiliki kebutuhan dasar, bukan yang kebutuhan primer, sekunder, itu kebutuhan untuk hidup. Kalau ini kebutuhan dasar yang ada dalam diri kita. Nah, kebutuhan dasar pada setiap manusia itu pasti ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Semua orang pasti ingin bertahan hidup. Bila sakit berobat, ya. Untuk apa? Untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa memiliki. Kasih sayang. Baju bisa banyak, Bapak. Kasih sayang dan rasa memiliki. Bagaimana rasa kasih sayang dan rasa memiliki nih? Yang mau sayang, kalau ada yang sayangi di rumah. Ada siapa Bu? Anak. Begitu juga anak kita, siswa kita. Dia bisa disayangi. Anaknya tidak disayangi kalau berdua di rumah. Nah, begitu juga siswa kita, dia memerlukan kasih sayang dan rasa memiliki. Oh, itu ibu guru kami tak kami sayang oleh kelas kami. Nah, dan selain dia menyayangi, dia juga minta disayang. Nah, itu kebutuhan dasar setiap manusia, termasuk siswa kita. Kemudian adanya kebebasan. Nah, kalau peraturan tadi bebas kan siswa kita? Tidak. Kemudian ada kesenangan. Jadi siswa itu merasa senang, sekolah senang. Kemudian saat di kelas senang, saat belajar senang.
Siapa yang berperan memberikan ini? Kita sebagai guru. Dan penguasaan. Kita siswa kita pasti dia ingin, oh ini meja saya, kemudian ini tugas saya. Itu penguasaan yang ada dimiliki oleh siswa. Selanjutnya teori kontrol. Kontrol itu apa? Kontrol awasi ya. Nah, di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam diri tersebut sesuai dengan motivasi yang ada yang dia miliki. Jadi dari dirinya sendiri. Nah, posisi kontrol itu ada 5 macam. Yang pertama, penghukum. Jadi kita sudah belajar tentang hukum. Siswa tidak pakai sepatu warna hitam. Peraturan sekolah memakai warna hitam tiap hari. Lalu guru itu lalu menghukum. Karena kamu tidak memakai sepatu, kamu harus melepas sepatu seharian. Nah, itu menghukum. Kemudian ada juga sebagai posisinya sebagai teman. Guru berperilaku terhadap siswa, memposisikan sebagai kawan siswa. Ini mungkin Bapak Ibu pernah menerapkan supaya siswa kita nyaman, lalu kita tidak ada beda antara guru dan siswa, jadi dianggap teman. Kemudian ada juga pemantau. Pemantau ini lebih bersifat kalau ada siswa melanggar peraturan, guru mengatakan kan ada peraturannya. Artinya guru hidup saja lagi memantau. Ini peraturannya, kamu tahu konsekuensinya. Jadi ada peraturan, ada konsekuensi. Kalau hukum itu bedanya tidak ada konsekuensinya dalam hukumannya. Ini ada peraturan, tetapi tidak ada hukuman yang tertulis. Sekalian guru itu hukum. Tapi kalau pemantau sudah ada konsekuensi atau hukumannya. Kemudian membuat rasa bersalah. Jadi kita mengatakan siswa berkata-kata yang membuat siswa rasa bersalah. Dan yang terakhir manajer. Nah, manajer ini adalah guru yang bila ada siswa terjadi hal yang kurang pas, dia menanyakan penyebabnya, kemudian menghargai apa yang alasan siswa sampai memberikan sebuah solusi, tapi solusinya dari siswa. Nah, ini posisi kontrolnya. Nah, ini manajer. Manajer tadi yang terakhir. Bila seorang guru sebagai manajer, maka berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, mungkin ini selama ini kita sudah melaksanakan sebenarnya manajer ini. Kalau ada siswa berkelahi biasanya kita datangi, ya Bu. Habis itu Bu, dinasihati, ditanya biasanya ya, ditanya apa berkelahi. Berarti sudah kita melaksanakan manajer ya di sekolah kita. Kemudian posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Dia mengetahui menyadari kesalahannya, dia mengetahui peraturannya, dia mengetahui pelanggaran kebijakan, kebajikan, nilai kebajikan, dan dia mampu mencari solusi sendiri atas permasalahannya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membedakan kata-kata yang mana yang sebagai penghukum, membuat rasa bersalah sampai pada manajer. Kita lihat satu persatu. Untuk yang membuat siswa merasa bersalah, guru akan mengatakan begini: saya kecewa sekali dengan kamu. Misalnya ada siswa yang ada kesalahan, guru langsung mengatakan, ibu kecewa dengan kamu. Nah, itu membuat siswa dia merasa bersalah. Kemudian kalau menghukum bagaimana? Nah, guru langsung mengatakan,
tidak pernah benar melakukannya, terus memarahi, ya, marahi. Kemudian kalau posisi teman, ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Ayo menyapu demi ibu, nah. Kalian menyapu bersih kelas supaya ibu nyaman mengajar. Selanjutnya kalau pemantau bagaimana? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, ya? Misalnya bapak ibu yang memiliki di dinding bintang, banyak-banyakan bintang. Nah, itu pemantau itu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang? Ini siswa juga agak terpaksa dia melakukan karena ada motivasi. Kemudian kalau sebagai manajer itu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi siswa sendiri yang diberikan kebebasan bagaimana dia menemukan solusi atas permasalahan. Dan ini satu lagi untuk penghukum, kamu selalu yang paling terakhir mengatakan ada siswa. Jadi siswa itu dia merasa selalu tertekan, dimarahi dan sebagainya. Itu penghukum. Kalau Bapak Ibu sebagai apa Bapak Ibu selama ini? Membuat rasa bersalah, ya memang teman kok. Oh teman, iya kita sebenarnya kombinasi aja ya, tapi yang paling sering mungkin ada juga apa Pak? Hukum, yang anak belum mengetahui ilmunya ya Pak ya. Nah ini makanya kita belajar bersama, lalu kita tahu oh ternyata yang paling baik yang mana Pak? Manajer, iya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Nah, jadi kita bergerak antara peraturan, pemantau dan konsekuensi serta hadiah. Kita mulai bergerak melaksanakan atau mempraktekkan bagaimana nilai-nilai kita sebagai guru adalah kita bergerak sebagai manajer untuk memperbaikinya. Apa kata-katanya? Apa kamu ya? Apa yang kamu yakini? Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini sebagainya. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa menggeser perilaku kita, penerapan kita terhadap anak. Nah, kemudian segitiga restitusi, kalau ini restitusinya saja sekarang segitiga. Segitiga ini apa? Artinya ada 3 unsur kita melaksanakan restitusi itu. Ada 3 unsur yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, segitiga, kenapa segitiga? Karena 3 unsur tadi. Jadi guru yang berperan sebagai manajer tadi menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dalam 3 tahapan ini. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kalau ada siswa bermasalah kita dekati, bisa dipanggil ke kantor atau kalau tidak mau resmi ya di kelas. Tetapi kita bicara terhadap siswa. Yang pertama tahapannya menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Nah, ini penjelasannya kita bisa lihat bersama. Menstabilkan identitas, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Misalnya siswa berkelahi, kita panggil, lalu guru mengatakan ini, menstabilkan dulu emosi anak dia. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Atau guru mengatakan memang tidak ada manusia yang sempurna. Nah, atau bapak ibu juga pernah berbuat salah. Nah, bisa juga. Jadi ini kata-kata untuk membuat anak merasa yang dia salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, jangan langsung disalahkan. Jadi untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Selanjutnya validasi tindakan tahap kedua. Jadi guru berkata kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi untunglah kamu tidak melakukannya. Nah, misalnya seperti yang pernah di kelas saya itu mencoret dinding kelas. Kenapa? Ternyata diselidiki kawannya tadi sering mengejek-ejek nama orang tuanya. Lalu bagaimana membalasnya? Dia menulis nama orang tua yang mengejeknya itu di dinding kelas, agak besar lagi. Nah, jadi guru bisa mengatakan untuk kamu
mau berbuat seperti itu. Nah, untuk tidak melaksanakan hal yang lebih buruk lagi. Ini validasi kebutuhan. Kamu boleh tetap berusaha menjadi seperti itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, ini membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu tadi apa? Penguasaan, kesenangan, disayangi, bertahan hidup dan sebagainya. Dan tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini, guru berkata apa nilai yang kita percaya di kelas. Jadi yang pertama kan menanyakan dulu kesalahannya apa, kemudian dia menyadari akan kesalahannya. Terakhir, guru akan menanyakan apakah nilai yang kita percaya di kelas. Jadi mencerminkan kelas. Nah, bagaimana dengan keyakinan kelas kita? Apa yang kamu percayai? Dia mengatakan saya tidak disiplin bu, saya tidak menjaga kebersihan bu. Nah, dia menyadari sendiri. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi dia menyadari secara sendirinya sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, ini yang pernah saya laksanakan segitiga restitusi. Ini kasus ini adalah anak yang mencoret dinding kelas. Jadi akibatnya dinding kelas itu ada tulisan nama orang tua si temannya tadi. Lalu kita laksanakan restitusi, kita panggil, kita tanyakan. Kemudian dia menyadari kesalahannya, ya kita laksanakan tiga tahapan tadi. Akhirnya dia menyadari dan ingin memperbaiki kesalahannya, dia menemukan solusinya. Jadi kalau kasus ini dia mengatakan dia karena kesal nama orang tuanya selalu diolok-olok oleh temannya, maka dia menulis nama orang tua lawannya tadi. Kemudian setelah ditanyakan bagaimana solusinya, dia mengatakan bahwa dia akan membersihkan coretan yang ada di dinding dan bahkan bisa menghias coretan itu. Setelah dibersihkan dihias supaya lebih baik lagi. Kemudian untuk kasus ini anak juga yang dia ada masalah, kita tanyakan. Ternyata alhamdulillah ada solusi. Jadi ada dulu alasannya, kita pahami alasannya, kemudian kita menemukan solusi. Tapi dia sendiri yang memberikan solusi. Bagaimana menurutmu? Jadi dia memberikan solusi. Nah, kita berikan umpan balik. Ini Nadia, dia mencontek saat ulangan. Jadi saat ulangan dia mencontek, ya kita tidak bisa langsung menegur ya. Karena apa? Karena kalau kita tegur langsung, siswa dia malu, kemudian dari yang lain dan sebagainya. Maka kita akan institusi tadi. Ini alasannya karena tidak belajar, malah belajar nonton TV, lupa bawa ulangan, besok ulangan nyontek dengan temannya. Apa solusinya? Solusinya dia mengatur waktu lain kali, tidak begadang lagi sehingga bisa belajar dan saat ulangan bisa menjawab. Nah, ini juga umpan balik dari siswa. Jadi kita laksanakan. Nah, sekarang pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami? Bapak Ibu pernah melaksanakan ini kira-kira Bapak Ibu? Belum. Tetapi mungkin pada tahap keyakinan yang belum. Kalau tahap pertama identitasnya apa, penyebabnya itu mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan. Kemudian kalau menanyakan sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita mungkin sudah. Tetapi mungkin pada yang terakhir saja menanyakan pada keyakinan kelas dan solusi. Karena biasanya solusi guru yang memberikan solusi atas masalah ya. Berarti dari hal ini mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi guru yang sebagai manajer tadi
sehingga bisa melaksanakan restitusi terhadap siswa-siswa kita. Tidak ada masalah lagi di sekolah kita dan semuanya bisa terselesaikan. Ya, mungkin Bapak Ibu itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya ada yang ditanyakan mengenai restitusi, mengenai posisi kontrol, pemantau, konsekuensi dan sebagainya tadi. Kira-kira bisa tidak kita melaksanakan secara perlahan ya? Bisa tanggapannya Bu? Ya. Terima kasih Bu. Di sini kami merasa sangat berterima kasih dan bersyukur atas apa yang dilakukan kami, terutama untuk menjadi posisi kontrol sebagai manajer Bu. Itu saya setelah kami mengetahui ini, hari ini insya Allah kami akan berusaha menerapkannya Bu. Sangat bermanfaat dan menambah pengetahuan kami Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Ibu. Ya, memang kita tadi sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya bersama-sama. Jadi hal baru itu kita terima, apalagi itu untuk kebaikan kelas kita, kebaikan anak-anak kita dan sekolah kita. Semoga kita bisa menjadi pendidik yang lebih baik yang membawa anak-anak kita dari dekat. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya Allah mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan, dan akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi